Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zulian dengan NIM 2218175. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal yang saya akan menjelaskan mengenai bias kognitif. Nah, bias kognitif itu adalah kecenderungan seseorang dalam berpikir atau mengambil keputusan, namun dipengaruhi oleh pengalaman, keyakinan, atau kesan yang dialami oleh orang tersebut, sehingga penilaiannya menjadi kurang objektif. Nah, ketika dalam kehidupan sehari-hari, bias kognitif itu sering terjadi tanpa kita sadari, karena otak kita memproses informasi lebih cepat dan mengambil pengalaman sebelumnya untuk memberikan kesan terhadap suatu hal. Nah, akibatnya seseorang itu bisa mengambil kesimpulan tanpa melihat fakta yang ada. Nah, oleh karena itu, bias kognitif dapat mempengaruhi cara seseorang mengambil keputusan. Dan berdasarkan soal selanjutnya atau soal kasus selanjutnya, jika dikaitkan, menurut saya kasus tersebut sangat berkaitan dengan bias kognitif yang saya jelaskan tadi. Jadi Pak Bambang tersebut beranggapan bahwa Rian itu adalah orang yang pintar dan juga rajin dan juga memiliki etos kerja yang tinggi. Cuma hanya karena Rian itu berasal dari kampus yang sama dengannya. Padahal belum ada fakta secara konkret kalau Rian itu benar-benar mempunyai kemampuan seperti yang dipikirkan oleh Pak Bambang tersebut. Pak Bambang pun sudah memiliki penilaian positif terhadap Rian, sehingga ketika wawancara berlangsung, ia lebih fokus dengan jawaban-jawaban yang baik dan mengabaikan kekurangan-kekurangan nyata yang dimiliki oleh Rian. Dan ketika Rian terlihat ragu dalam memberikan jawaban atau menunjukkan kurangnya pengalaman yang dimilikinya di bidang tertentu misalnya, Pak Bambang malah menganggap hal tersebut adalah kesalahan atau kekurangan yang kecil dan masih bisa dimaklumi. Tapi ketika kandidat lain melakukan kesalahan yang sama atau memiliki kekurangan yang sama, Pak Bambang langsung memberikan penilaian negatif, bahkan meng-cut mereka dari proses seleksi. Nah, hal ini menunjukkan kalau penilaian Pak Bambang itu tidak lagi didasari oleh kemampuan masing-masing pelamar. Menurut pendapat pribadi saya, sikap Pak Bambang tersebut bisa dikatakan kurang tepat sebagai manajer atau sebagai HRD. Pak Bambang itu seharusnya lebih bersikap profesional dan objektif, bukan subjektif dalam menilai pelamar atau kandidat yang ada. Semua pelamar atau kandidat seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dan dinilai berdasarkan kemampuan yang mereka miliki, pengalaman, serta kompetensi yang mereka miliki, bukan berdasarkan latar belakang di mana pelamar tersebut berkuliah. Jika seorang HRD dipengaruhi oleh bias kognitif, keputusan yang diambil itu bisa menjadi tidak adil dan bahkan bisa membuat perusahaan menjadi kehilangan kandidat yang seharusnya lebih kompeten. Agar bias kognitif dapat dikurangi, sebaiknya seorang HRD menggunakan standar penilaian yang sama untuk semua kandidat, memberikan pertanyaan wawancara yang sama, serta menilai setiap jawaban berdasarkan fakta yang didengar dan didapat selama wawancara tersebut. Nah, selain itu bisa juga melibatkan lebih dari satu pewawancara atau satu HRD agar bisa membantu menghasilkan penilaian yang lebih objektif, karena keputusan yang diambil tidak hanya dari satu sudut pandang. Nah, kesimpulan yang bisa saya berikan pada kasus Pak Bambang ini dapat masuk ke dalam kriteria bias kognitif, karena cara beliau atau Pak Bambang menilai Rian dipengaruhi oleh kesan pertama
dan kesamaan latar belakang pendidikan yang dimiliki Pak Bambang dan Rian. Oleh karena itu penting bagi seseorang yang harus membuat keputusan penting seperti Pak Bambang yang merupakan seorang HRD untuk menyadari bahwa bias kognitif itu ada, agar keputusan yang diambil itu lebih objektif, tidak subjektif, yang agar hasilnya lebih adil, rasional, dan berdasarkan fakta lapangan. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih.